Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan fungsi dari RJ45, kabel UPT, dan crimping. Sebelumnya perkenalkan saya Taruna Remaja M. Yogi Apriliano beserta rekan saya. Saya lapor Taruna Remaja, nama Rizky Farida, nomor pokok Taruna 2202037 Dari Prodi Permesinan Kapal. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu RJ45. RJ45 merupakan konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN, Local Area Network, dan topologi jaringan lainnya. Konektor ini memiliki fungsi yang pertama memudahkan penggantian pesawat telepon atau memudahkan untuk dipindah-pindah serta mudah untuk dicabut tanpa khawatir tersengat aliran listrik. Cara pemasangan kabel ke konektor. Yang pertama yaitu untuk memasang kabel ke konektor, pastikan urutan kabel sudah benar. Yang kedua, pastikan masukkan kabel pada konektor RJ45. Yang ketiga, selanjutnya jepit konektor dengan menggunakan tang crimping. Yang keempat, setelah itu tes koneksi kabel menggunakan tester kabel. Fungsi dari RJ45. Yang pertama, agar memudahkan pemindahan kabel apabila ingin mengalihkan suatu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedua, agar kita tidak tersengat listrik, baik itu listrik asli atau listrik statik dari komputer. Yang ketiga, agar kita dapat men-troubleshooting atau memeriksa kerusakan. Yang keempat, menjadikan kita tahu dari fungsi setiap sub kabel yang digunakan, karena pada dasarnya port SJ45 tersebut tersambung dalam motherboard dan mempunyai daya dari power supply, dan hal tersebut mempunyai daya dan fungsi masing-masing dari perbedaan warna tersebut. Materi kedua yaitu kabel UTP. UTP merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang digunakan sebagai penghubung antar komputer atau sebagai penghubung antar perangkat jaringan lainnya. Kabel ini umumnya dipasang dengan konektor RJ11 dan RJ45. Konektor RJ11 ini digunakan untuk telepon rumah atau kabel modem. Lalu untuk RJ45 dipakai untuk jaringan internet. Terdapat beberapa warna kabel UTP. Yang pertama, jingga berfungsi sebagai penghantar paket data. Putih jingga berfungsi sebagai penghantar paket data. Hijau berfungsi sebagai penghantar paket data. Putih hijau berfungsi sebagai penghantar paket data. Biru berfungsi sebagai penghantar paket suara. Putih biru berfungsi sebagai penghantar paket suara. Coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Putih coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Terdapat 3 jenis kabel UTP yang akan dijelaskan oleh Rizky Prayuda. Satu adalah kabel strike. Kabel strike ini disambung dengan urutan warna yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Jenis kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya, antara komputer ke switch dan komputer ke hook atau router dengan switch atau hook. Yang kedua adalah kabel crossover. Jenis kabel ini memiliki susunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Kabel crossover ini bisa digunakan, adapun kabel jenis crossover ini dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya PC dan PC, router dengan router, switch dengan switch, hubungan dengan hubungan. Yang ketiga adalah kabel rollover. Kabel rollover memiliki susunan terbalik dari satu konektor ke konektor lainnya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda antara masing-masing memiliki konsol. Contohnya adalah menghubungkan switch dengan proyektor atau switch dengan printer. Yang ketiga adalah crimping. Saat melakukan instalasi jaringan, pasti ada proses crimping, yaitu sebuah proses di mana sebuah kabel yang sudah kita pasangkan atau rapikan dengan proses menjadi kabel jaringan seutuhnya yang akan berfungsi sebagai media transmisi jaringan kita. Jika tidak ada proses crimping, maka kabel yang kita pasang tidak akan pernah berfungsi, karena tidak ada media konektor yang menghubungkan jaringan kita ke alat jaringan yang kita pasangi. Selanjutnya, alat dan bahan pada proses crimping. Tang crimping tentu saja pada saat proses crimping, alat ini menjadi alat paling utama yang digunakan, dikarenakan alat yang satu ini berfungsi sebagai pemotong kabel dan selanjutnya yaitu adalah mengenai alat dan bahan pada proses crimping. Yang pertama adalah tang crimping.
Tentu saja pada saat proses crimping, alat ini menjadi alat paling utama yang digunakan dikarenakan alat yang satu ini berfungsi untuk memotong kabel dan memasang konektor RJ45 ke kabel. Yang kedua adalah kabel UPT. Kabel yang kita maksud di atas adalah kabel UPT, yaitu kabel yang dipakai untuk instalasi jaringan yang berfungsi sebagai penghubung jaringan ke device-device yang akan diberi akses internet. Dan yang ketiga adalah konektor RJ45, yang dimana RJ45 adalah konektor yang berfungsi sebagai penghubung atau penyambung device yang akan diberi akses internet dengan kabel UTP yang sudah kita sediakan sehingga mereka menjadi jaringan yang utuh. Yang keempat adalah LAN tester. LAN tester adalah alat ini berfungsi sebagai penguji atau pengetes kabel UTP yang sudah kita pasang konektor yang berjalan dengan baik atau tidak. Pada LAN tester terdapat 8 lampu indikator di mana setiap lampu mengadakan bahwa konektor RJ45 yang sudah kita pasang ke kabel UTP terpasang dengan baik atau tidak. Langkah-langkah crimping kabel. Yang pertama, siapkan kabel UTP dahulu dari konektor RJ45 2 biji dikarenakan akan mengiringi pada masing-masing ujungnya. Dan jangan lupa menyediakan LAN tester agar kita dapat menguji hasil crimping kita. Yang kedua, setelah itu kita akan potong setiap ujung kabel pada UTP dengan menggunakan tang crimping. Karena pada bagian tang crimping ada bagian seperti mata pisau yang digunakan untuk memotong kabel. Hal ini dilakukan agar ujung kabel lurus dan mudah dirapikan. Dan yang ketiga, kemudian rangkai kabel dirapikan sesuai dengan urutan kabel. Tipe strike merupakan cross, namun kebanyakan pada teknisi menggunakan tipe strike karena standar warna mudah diingat. Untuk kalian yang belum tahu, strike atau cross, kamu akan beri gambaran sederhana di bawah ini. Yang keempat, jika sudah merangkai dan merapikan kabel sesuai tipe, sekarang kita akan memasukkan rangkaian tadi ke konektor RJ45. Pastikan setiap ujung dari kabel masuk ke dalam lubang konektor. Disarankan untuk mengecek urutan warna ujung kabel terlebih dahulu sebelum melakukan langkah tersebut. Yang kelima, yaitu langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan tang crimping untuk menjepit konektor RJ45 sehingga ujung dari kabel UTP tidak akan lepas dari konektor. Yang keenam, setelah melakukan proses crimping, kita wajib mengujinya dengan LAN tester agar kabel yang kita gunakan dapat menghubungkan internet dengan device lainnya bekerja dengan benar dan baik. Selamat mencoba. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai RJ45, kabel UTP beserta crimping. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum.